Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Fatimah, perwakilan dari NGO, salah satu NGO Indonesia yang ada di sini, Pondok Fatimah, dan sebagai Ketua PCI Muslimat Nahdlatul Ulama Hong Kong dan Makau. Di sini kami ingin menyampaikan bahwa dari banyak teman-teman kami yang ada di sini ingin memilih seandainya boleh enggak alamatnya itu seperti yang pernah saya tanyakan kepada Romo, boleh enggak dengan alamat yang dikumpulkan satu di organisasi, karena banyak dari teman-teman walaupun ada surat atau apa seperti yang Ibu Natalia sampaikan juga, itu banyak majikan yang tidak memperbolehkan alamatnya dipakai, takut kalau terjadi sesuatu itu tadi. Dan yang kedua juga dari teman-teman ini kan rata-rata itu ada juga lebih banyak yang mungkin tidak berorganisasi. Jadi kalau mereka yang tidak berorganisasi, bagaimana untuk memberitahu mereka tentang pemilu ini dan menjelaskan kepada mereka. Kalau kami yang dari organisasi dan ikut berorganisasi, itu semua tahu apa yang ada hari ini untuk kemajuan Indonesia tahun 2024 yang bulan 13 Februari tersebut. Tapi untuk yang awam, untuk yang nggak ngerti apapun, dan banyak di antara kita juga di sini itu tidak memiliki HP yang Android yang bisa diakses untuk Facebook, Instagram dan lain-lain. Itu yang perlu kami tanyakan, bagaimana untuk mereka tersebut. Itu dari saya, mungkin terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti ini pertanyaannya untuk Bapak Guntoro ya? Atau untuk semuanya? Oke, baik, untuk semuanya. Kita boleh mulai dari Ibu Natali terlebih dahulu ya. Tadi ada pertanyaannya, ada beberapa. Iya, bagaimana untuk teman-teman yang tidak aktif di organisasi ya? Ini memang sulit ya, sulit sekali. Ya, kalau saya boleh usulkan, kan ini teman-teman ini juga teman-teman dari kita semua gitu kan ya. Nah, berarti kita mulai dari pribadi-pribadi kita dulu dong. Yuk, satu orang, misalnya satu orang ini mengenal 5 orang katakanlah yang tidak terlalu aktif berorganisasi. Maka satu orang, kita mulai dari 5 orang ini, 1 orang ke 5 orang. Ya, jadi teman-teman mulai. Ya, ayo aktif dong. Cara kalian ajarin, masuk loh di website ini atau di Facebook ini, klik, gampang kok. Ayo mudah. Jadi 1 orang membawa 5 orang. Nah, 100 orang udah membawa 5.000 orang, kan banyak sekali. Ya, mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Begitu. Ya, baik. Pak Guntoro, boleh nggak satu alamat? Ada 2 pertanyaan yang berkaitan dengan alamat rombongan. Pertama, pemilu itu punya asas luber dan jurdil. Dalam luber ada satu kata langsung. Jadi kata langsung itu rupanya diterjemahkan bahwa satu suara atau satu undangan memang harus dikirimkan ke alamat yang bersangkutan. Itu prinsipnya ya. Tetapi jika kita mengalami kesulitan seperti ini, apakah kemudian ada rekomendasi khusus dari KPU misalnya? Karena memang ini sangat berisiko kalau seandainya ini hanya keputusan KPU dan PPLN. Maka langkah pertama adalah saya akan tanya dulu ke KPU kalau itu diizinkan. Lalu yang kedua, tentu juga harus sepengetahuan dan bahkan persetujuan dari Panwaslu dan juga partai-partai yang mewakili. Karena kalau nanti tiba-tiba saya kami PPLN mengirimkan ke suatu alamat, nanti kami digoreng-goreng, wah ini pasti tidak adil, pasti itu dicoblos sama pemimpinnya. Nah itu kan berbahaya. Maka memang ini harus didiskusikan ke KPU dalam hal ini, karena itu melanggar kata langsung itu. Lalu berkaitan dengan reach out teman-teman yang tidak berorganisasi, yang HP-nya jadul, sudah dijawab dengan sangat baik oleh Ibu Natalia bahwa kesuksesan reach out ini memang tidak tergantung pada PPLN. Tadi Bu Yesi juga mengatakan jemput bola, semoga itu juga dari kedua belah pihak. Jadi memang kesuksesannya tergantung semua pihak.
Nah, dari PPLN sendiri, entah mereka terdaftar atau tidak, itu tetap akan berusaha mengirim C6 ini ke semua alamat 164.000 ini. Jadi insya Allah meskipun tidak terdaftar, nanti alamatnya, nanti surat undangan itu akan masuk. Kalau memang majikan tidak mengizinkan ya. Nah, lalu berkaitan dengan majikan, kita sudah membuat surat dalam bahasa Inggris dan bahasa Chinese yang ditujukan kepada para majikan. Kami sudah mengumpulkan agen-agen PMI. Saya dengan sangat amat tegas mengatakan kepada agen-agen, kalau kalian tidak membantu kami mensosialisasikan surat ini dan terjadi lagi seperti tahun lalu, majikan tidak memberi izin, bahkan kertas suaranya dirobek, wah itu menghina negara saya. Ada burung garuda di situ, saya bilang gitu. Jadi saya betul-betul mewanti-wanti agen-agen, mereka cari makan dari orang Indonesia, kalau sampai tidak membantu ini, ya mohon maaf. Saya sangat tegas dengan agen-agen supaya memang surat ini betul-betul harus sampai ke majikan. Oke. Ya, terima kasih. Pak Slamet gimana Pak? Terima kasih. Saya sependapat dengan Ibu Natalia bahwa memang ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua ya. Terutama menjawab pertanyaan yang kedua tadi, bahwa itu sebagai contoh yang tadi disampaikan oleh Ibu Natalia, bahwa tentunya para PMI bisa menyampaikan kepada teman-temannya yang mungkin jauh dari tempat tinggal kita, terus kemudian bahkan kita tidak pernah mengenal sama sekali dan sebagainya. Jadi itu merupakan tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab Romo, juga Bu Jessica dan sebagainya, tentu merupakan tanggung jawab kita. Sebagaimana yang tadi kami sebutkan bahwa hari ini kami juga melakukan pelayanan kekonsuleran, namun kita juga menitipkan pesan-pesan tentang pemilu ini kepada mereka, sehingga mereka yang tidak berorganisasi pun mereka tahu bahwa akan ada pemilu tahun 2024. Itu saja. Terima kasih. Oke, silakan Pak. Tambahan satu, kalau memang kesulitan mendaftarkan lewat online yang kami sediakan, karena memang kadang-kadang memang harus ada syarat yang agak sulit, karena memang demi keamanan, maka seandainya dapat WA centernya PPLN, langsung telepon saja misalnya, Mas, Pak, saya mau mendaftar. Nah, kami akan follow up. Hanya berkomunikasi lewat WA kita bisa mencoba untuk mendaftar, untuk mempermudah proses. Oke, baik. Ini Bu Yesi, kalau di luar negeri begini ternyata untuk berorganisasi ini penting banget ya, karena serius banget. Ya, jadi untuk teman-teman yang berorganisasi, ini adalah tugas tanggung jawab kita juga untuk tetap menyuarakan informasi ini kepada teman-teman yang tidak berorganisasi atau teman-teman yang di pulau, yang di pelosok ya, di Tai-O, di Chungcheong, di Lama Island, yang kalau kita dari sini itu harus naik perahu lagi Kak, naik ferry lagi ke pulau-pulau ini. Jadi kayak rumahnya Pak Guntoro yang dulu ya. Jadi memang teman-teman ini butuh informasi dan kadang memang fokusnya bekerja ya teman-teman. Jadi kadang untuk hal-hal yang seperti ini mereka kurang aware, kurang memperhatikan. Ya khususnya jangan hanya mengajak, pemilu udah mau ada loh, milih siapa, jangan hanya itu, tapi kamu udah terdaftar belum, datamu akurat belum, karena ini yang paling penting teman-teman. Jadi memverifikasi data, alamat, karena kalau kita sudah pindah, itu kan berarti alamat berubah. Nomor paspor juga Kak, karena kita kalau ganti paspor nomornya berubah juga. Jadi itu perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi harapan kami, ajakan ini adalah ajakan yang memang sangat informatif kepada kita semua supaya kita benar-benar mencoba sadar diri mengecek data kita pribadi masing-masing. Dan harapannya ya Pak Ketua PPLN, Pak Romo, memang untuk alamat yang teman-teman kesulitan untuk bisa memakai alamat majikan ini segera isunya dibawa ke KPU supaya ini bisa segera kita kita bisa menjawab keresahan teman-teman yang mungkin sudah dikasih surat majikan, surat dari PPLN KJRI ke majikan, tapi tetap aja majikan bilang no, nggak boleh gitu. Jadi kita juga bisa cari cara bagaimana nih jauh-jauh hari kita mensiasati yang seperti ini. Terima kasih. Salam Pak. Satu lagi, karena ini penting.
berkaitan dengan alamat tadi, kalau alamat untuk mengirim surat undangan nyoblos mungkin tidak begitu berbahaya dikirimkan ke organisasi rombongan. Tapi yang berbahaya itu yang lewat pos, karena di dalamnya sudah ada kertas suara. Tapi itu tetap dia. kami akan upayakan untuk berdiskusi dengan KPU. Oke, karena tadi ditakutkannya dikumpulin ketuanya yang nyoblos semuanya itu ya. Oke, baik. Ini enggak ya, kita percaya enggak seperti itu. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.